Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Mungkin ini adalah video pertama kami mengenai virus corona, tapi kami tak akan spesifik membahas virus itu, karena menurut kami sudah banyak informasi mengenai virus itu. Entah itu yang disampaikan oleh media mainstream, media anti-mainstream, bahkan channel-channel teori konspirasi, juga banyak yang mengulas tentang virus ini. Begitu banyak suguhan informasi, tentu menjadi keuntungan bagi Anda untuk menentukan mana informasi yang benar-benar akurat dari sekian banyak pilihan itu. Sesuai dengan bidang keilmuan atau pekerjaannya, di Indonesia yang berprofesi sebagai dokter, tentu menggunakan virus corona ini untuk mengajak semua lapisan masyarakat untuk hidup lebih bersih dan mengikuti anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan oleh badan-badan kesehatan. Ada juga para politisi yang menggunakan virus ini sebagai media untuk melakukan manuver politik mereka. Walau kami belum pernah membaca sebuah berita tentang partai politik nasional yang membagikan masker atau hand sanitizer kepada masyarakat umum sejak virus ini masuk ke Indonesia. Mungkin benar kata-kata dari para netizen Indonesia. Sepertinya mimpi di siang bolong ada partai politik yang baik saat pemilu masih lama. Tapi pada video kali ini mungkin bisa jadi contoh bagi partai-partai politik itu, dan juga bagi kita semua. Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi Anda terhadap lingkungan sekitar Anda. Kali ini kita akan membahas mengenai 3 presiden dan 2 raja yang menyumbangkan gajinya untuk penanganan COVID-19 yang mewabah di negara mereka. Mungkin gaji-gaji mereka ini tak sampai 1% dari total kekayaan mereka, tapi tindakan ini perlu dilakukan untuk memberikan contoh yang baik bagi para masyarakat yang mereka pimpin. Siapa saja kelima pemimpin negara itu? Berikut ulasannya. 1. Donald Trump, Amerika. Dikabarkan Fox 8, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyumbangkan gaji triwulannya dalam membantu penanganan virus corona. Dana yang disumbangkan kepada Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan ini sebesar $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Hal ini disampaikan Sekretaris Pers, Stephanie Grisham, melalui akun Twitter resminya. Sejauh ini, Amerika Serikat menjadi negara dengan kasus positif infeksi virus corona terbesar di dunia. Per hari ini, Rabu 8 Maret 2020, kasus positif yang terkonfirmasi di Amerika sebanyak 386.104 kasus, dengan 19.100 kasus baru. Adapun virus corona telah membunuh lebih dari 12.000 orang Amerika. 2. Ramnath Kovind, India. Tak hanya Amerika Serikat, Presiden India, Ramnath Kovind, juga menyumbangkan gajinya guna memerangi virus corona. Bahkan, ia menghimbau warganya menjalankan hal yang sama, yaitu memberikan sumbangan dana untuk penanganan pandemi virus corona yang saat ini terjadi. Tidak disebutkan berapa nominal yang disumbangkan oleh Presiden India, tapi saat ini di India ada kebijakan pemotongan 30% gaji parlemen untuk disumbangkan ke penanggulangan wabah virus corona. Tiga. Recep Tayyip Erdogan, Turki. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga menyumbangkan gajinya selama 7 bulan untuk membantu memerangi virus corona. Nilainya sebesar 5,2 juta lira Turki, atau sekitar $790.000. Itu sekitar 12,7 miliar rupiah, untuk disumbangkan bersamaan saat meluncurkan kampanye solidaritas nasional. Kampanye tersebut bertujuan memberikan dukungan kepada rakyat berpenghasilan rendah yang terpukul secara ekonomi karena langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi wabah virus corona.
Pemerintah Turki memang mengambil sejumlah kebijakan, seperti melakukan pembatasan perjalanan antar kota, pembatalan seluruh penerbangan internasional, dan menutup area publik di akhir pekan. Sampai saat ini, Turki melaporkan 27.069 kasus positif, dengan 574 kematian. 4. Raja Malaysia. Sementara itu, Raja Malaysia yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberikan persetujuan kepada pemerintah untuk tidak membayar royal emoluments kepadanya dan permaisuri dalam jangka waktu 6 bulan mulai Maret. Ini dilakukan untuk meringankan beban pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Keputusan ini mendukung langkah Perdana Menteri, serta Menteri dan Wakil Menteri untuk berkontribusi 2 bulan dari gaji mereka ke COVID-19 Fund. Malaysia mencatat adanya 3.662 kasus positif infeksi coronavirus di negaranya, dengan 61 kasus kematian. Sedangkan sebanyak 1.005 orang di negeri jiran ini dinyatakan sembuh. Tak dinyatakan berapa nominal yang disumbangkan Raja Malaysia untuk penanganan virus corona ini. 5. Raja Salman Arab Saudi. Mungkin sudah banyak dari Anda yang tahu bahwa Arab Saudi menerapkan lockdown di 2 kota suci Mekah dan Madinah, dan beberapa tempat lainnya seperti Jeddah untuk mencegah meluasnya virus corona ini. Kalau keempat pemimpin negara tadi menyumbangkan gajinya untuk memerangi virus corona dengan cara diberikan kepada yang membutuhkan atau melalui badan khusus untuk COVID-19, Raja Saudi lebih mantap lagi, yaitu menalangi gaji karyawan swasta yang ada di Arab Saudi sebesar 60% dari total gaji bulanan para karyawan selama 3 bulan, mulai dari April ini. Penyaluran dana itu dilakukan melalui asuransi pekerja swasta yang ada di Arab Saudi. Jadi, bagi para bos pemilik CV atau PT, kalau sebutan di Indonesia, bisa mengklaim asuransi pekerja mereka agar para pekerja mendapatkan 60% kompensasi gaji mereka dari pihak kerajaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak gulung tikar ketika anjuran bekerja dari rumah atau diam di rumah mulai diberlakukan di Arab Saudi. Tapi hal ini berlaku bagi karyawan yang memiliki gaji 9.000 rial atau di bawahnya. Itu sama halnya dengan 38,5 juta atau di bawahnya. Walaupun begitu, saat ini sudah ada 1,2 juta karyawan yang akan menerima kompensasi ini dari pihak Arab Saudi. Sekali lagi, angka-angka tadi mungkin tak sampai 1% dari total kekayaan mereka. Tapi itu langkah positif yang diambil untuk memberikan contoh yang positif pula bagi masyarakatnya. Bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia dikabarkan mengucurkan dana sekitar 405,1 triliun rupiah untuk menangani virus ini. Pesan kami, jaga baik-baik dana itu, agar tepat sasaran kepada yang memang membutuhkan. Karena kita tahu sendiri tradisi yang ada di Indonesia ketika ada uang dengan nominal besar mengalir dari pusat. Lantas, bagaimana dengan Anda? Jika Anda belum tergugah untuk menyumbang, ada baiknya Anda di rumah saja. Kapan lagi Anda di rumah dan rebahan saja, tapi bisa menyelamatkan nusa dan bangsa? Betul kan?